Ya, saya Muslim. Allah menyatakan juga sama muslimin berbagian saya Muslim. Ya, tetapi saya disuruh mengkafirkan saudara saya kalau bisa tidak. Apalagi disuruh mensyirikkan tidak. Ya, tetapi saya disuruh mengkafirkan saudara saya kalau bisa tidak. Apalagi disuruh mensyirikkan tidak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka untuk membahas akidah dari suatu sekte yang sesat, sekte Syiah yang telah disepakati kesesatannya oleh para ulama, tentunya para ulama ahlu sunnah. Dan pembahasan tentang Syiah bukanlah pembahasan yang baru. Sejak dahulu para ulama sudah mengingatkan akan bahaya Syiah. Oleh karena benarlah pernyataan seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi man lam ya'rifu syarra minal khairi yaqa fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk mengerjakannya, tetapi aku mengenal keburukan untuk menjauhinya. Barang siapa yang hanya mengenal kebaikan dan tidak mengenal keburukan, maka dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Inilah akhirnya banyak sebagian ahlu sunnah yang awam tatkala tidak mengerti akan bahayanya Syiah, mereka pun terjebak dan terjerumus dalam akidah Syiah. Mulailah mereka mempraktekkan praktek mut'ah, nikah kontrak. Mulailah mereka mengkafir-kafirkan para sahabat, melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat yang lainnya. Mulailah mereka menyatakan Ummul Mukminin Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pezina. Mulailah mereka mengatakan Al-Qur'an sudah tidak otentik lagi. Mulailah mereka menegakkan permusuhan kepada ahlu sunnah. Telah mengingatkan Imam Syafi'i, imam mazhab ahlu sunnah, imam mazhab yang banyak tersebar di tanah air kita, sejak dahulu telah mengingatkan akan bahayanya Syiah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, lam ara ahadan min ahli al-ahwa ashhada bizur min ar-rafidhah. Aku tidak pernah menemukan para pengikut hawa nafsu, yaitu para ahlul bid'ah, para penyimpang, yang lebih pendusta daripada orang-orang Syiah. Syiah, Al-Qur'annya beda, sunnahnya beda. Al-Qur'annya beda, sunnahnya beda. Al-Qur'annya, sebagaimana akan kita jelaskan secara detail, saya akan singgung secara singkat saja. Al-Qur'an mereka meyakini Al-Qur'an yang ada di tangan kita sekarang ini, Al-Qur'an yang sudah tidak otentik, kurang, dirubah-rubah oleh para sahabat. Sementara Al-Quran yang ada pada kita ini tidak sempurna, cuma sepertiga saja. Al-Quran yang benar ada di tangan mereka, di imam mereka, jumlah ayatnya 17.000 ayat, 3 kali lebih tebal daripada Al-Quran kita. Dan ini sudah membuktikan bahwasanya tidak mungkin kita bersatu. Kalau kita meyakini Al-Quran kita sudah sempurna, tidak mungkin ada, jangankan satu ayat, satu huruf saja tidak mungkin dirubah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga. Ini hadis Ahlussunnah wal Jamaah hanya terbatas kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang hadis-hadisnya orang Syiah, ternyata hadis mereka, kalau mereka mengatakan hadis, kitab-kitab hadis itu bukan hanya terbatas pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka Syiah Imamiyah yang sekarang tersebar di tanah air kita, yang tersebar sekarang di tanah air adalah Syiah Imamiyah. Hadis menurut Syiah Imamiyah, kenapa dikatakan dengan Syiah Imamiyah? Karena mereka meyakini 12 imam setelah Rasulullah SAW. Dan bahwasanya 12 imam itu, beriman kepada 12 imam merupakan rukun Islam. Kalau rukun Islam kita jelas syahadatain, terus iqamatus shalah, salat, zakat, puasa, haji. Kalau orang Syiah enggak, salat, zakat, puasa, hajinya sama, tapi syahadatannya diganti dengan beriman kepada al-wilayah, kepada keimaman. Sebagaimana kita syahadatain merupakan rukun yang paling mendasar, demikian pula orang-orang Syiah Imamiyah, bahwasanya beriman kepada 12 imam merupakan rukun Islam yang paling mendasar. Lebih daripada salat, daripada zakat, daripada puasa dan daripada haji. Dan ini mereka tulis dalam buku-buku mereka. 12 imam ini, pertama jumlahnya harus 12. Kalau jumlahnya tidak 12 berarti gugur agama mereka. Jumlahnya harus berapa? 12. Oleh karenanya
yang ke-12 ini harus ada. Meskipun tidak kelihatan kata mereka sedang sembunyi. Sudah berapa lama sembunyi? 1200 tahun. Belum keluar-keluar. Kemudian ke-12 imam tersebut semuanya maksum. Semuanya apa? Maksum. Dan ini akidah yang sangat berbahaya. Meyakini ada orang lain maksum selain Nabi Muhammad SAW, itu melazimkan ada pensyariatan baru. Maka kedudukan para imam tersebut seperti Nabi. Kedudukan para imam tersebut seperti apa? Seperti Nabi. Karena seluruh perkataan imam hujjah. Seluruh perbuatan imam hujjah. Kenapa? Enggak mungkin salah. Seluruh perkataan dan perbuatan imam juga hadis. Juga hadis, dan mereka menyebutkan kitab hadis. Oleh karenanya kitab-kitab hadis mereka bukan hanya murni hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi sedikit kalau dalam kitab-kitab hadis mereka. Hanya beberapa cuilan kecil. Hanya sebagai pengantar saja. Intinya perkataan para imam mereka. Tapi kalau kita bicara buku-buku hadisnya Syiah, lain lagi. Al-Kafirul Kulaini dengan berbagai modelnya. Usul, Furu' dan Raudhah. Kemudian misalnya kitab Tahdzibul Ahkam karangannya At-Tusi. Ya. Kemudian juga misalnya kitab Al-Istidfar yang juga karangan At-Tusi. Kemudian kitab misalnya Man la yahduruhul faqih karangannya siapa? Muhammad bin Babawayh Al-Qummi. Ini kitab-kitab hadis yang paling utama di kalangan orang Syiah. Kalau Al-Qur'annya beda, kalau hadisnya beda, gimana mau nyambung? Bagaimana mau nyambung? Sehingga sering saya sampaikan, saya pernah berdialog sama orang Syiah di Saudi waktu pas musim haji. Ada orang Syiah datang, kemudian dia mengatakan, "Ya akhi, kenapa antum memusuhi orang-orang Syiah? Orang-orang kita saudara." Saya bilang, "Gimana mau saudara kalian mengkafir-kafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman? Itu cuma dusta, itu dusta, nggak benar. Anda bilang itu jangan takiah, Anda tahu ente Syiah. Ente mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman, iya saya kafirkan. Akhirnya dia ngaku. Saya bilang, kenapa kau kafirkan Abu Bakar? Bukankah Nabi waktu sakit yang jadi imam siapa? Nabi sakit yang jadi imam siapa? Abu Bakar. Kata dia, itu kan di buku kamu, kalau di buku kami yang jadi imam Ali. Saya bilang ini nggak bakalan nyambung kalau gitu, nggak mau debat saya. Kita kalau mau dialog harus menyatu padukan sama-sama. Sekarang saya mau dialog sama teman saya, dari mana? Dari golongan manapun ahlu sunnah, dari golongan manapun, dari aliran manapun ahlu sunnah. Kalau kita dialog nyambung, karena kembali kepada Al-Quran dan apa? Hadis. Tapi kalau kita dialog sama orang Syiah, nggak bakalan nyambung. Kalaupun mereka menyebutkan hadis-hadis kita, cari hadis-hadis yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tetapi sumber-sumber hadis mereka berbeda. Mereka punya 12 imam, kita punya satu imam saja, Imam Muhammad SAW. Mereka punya 12. Seluruh perkataan imam ini hadis. Gimana mau nyambung? Nggak bakalan nyambung. Dari sini sudah terbayangkan bagi kita bahwasanya agama Islam bukan agama Syiah.